melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatannya mengerikan. Aura seperti ini tidak ada tetua di pavilion yang bisa menandinginya. Aura ini seharusnya sudah mencapai tingkat Dozun. Sungguh tidak masuk akal. Senior ini seumuran dengan kita, tapi dia tiba-tiba sudah mencapai tahap ini. Suara-suara orang masih terus terdengar. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang Dozun muda yang elit. Orang ini, dia benar-benar sedikit menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Dozun. Ucap Mu Qingluan, keterkejutan melintas di wajahnya. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, level Xiaoyan sedikit lebih rendah darinya. Namun dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat, Xiaoyan telah melangkah dengan kecepatan yang menakutkan dan langsung naik ke kelas Dozun. Hal ini membuatnya merasa ragu dengan bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal seperti itu? Itu memang Xiaoyan. Tanpa disadari, Feng Zunze berteriak kegirangan. Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Matanya membara saat melihat sosok manusia di kepala naga raksasa itu. Hahaha, anak kecil ini memang sangat beruntung. Dia tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Dozong. Jika tebakanku benar, dia seharusnya telah mengumpulkan energi selama setahun ini dan bersiap untuk menerobos dalam 1 kali percobaan. Ucap Feng Zunze sambil tertawa. Ya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menembus kelas Dozun terlalu besar. Jika bukan karena bantuan meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Ucap Yao Lao, wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiaoyan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini dia tidak melepaskan kesempatan besar ini. Memilih untuk diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang terkejut di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Sosok manusia muda di langit itu merenggangkan pinggangnya yang malas. Kemudian dia berkata, Apakah ini kekuatan Dozun elit? Xiaoyan mengepalkan tangannya sedikit. Ia merasakan lautan luas seperti Daoqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya tarik yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiaoyan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi cekungan aneh. Jika cengkraman ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang ahli Dozong akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan besar dan dahsyat yang dapat mendistorsi ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Tahap ini begitu jauh dan tak terjangkau saat dia melihatnya saat itu. Namun sekarang, dia benar-benar telah mencapainya. Kalau Xiaoyan yang sekarang bertemu lagi dengan hantu tua Zaixing, dia mungkin tidak berani berkata kalau dia bisa membunuh Zaixing tanpa melepaskan api teratai pemusnahan. Namun dengan kekuatannya, hantu tua Zaixing itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Ini adalah jurang pemisah antara Dozun dan Dozong. Ketika Xiaoyan berada di Dozong bintang 9, ia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Zaixing. Bahkan jika ia melepaskan api teratai pemusnahan, ia paling-paling hanya bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun begitu ia menembus kelas Dozong dan memasuki level Dozun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Hantu tua Zaixing, hutang ini akan ada saatnya kau harus membayarnya, ucap Xiaoyan dengan dingin. Suara angin kencang terdengar dengan cepat, sementara hasrat membunuh membuncah dalam hati Xiaoyan. Seketika beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Kamu akhirnya terbangun. Feng Zunze menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. Selama 1 tahun ini, mereka telah disiksa dengan menyedihkan karena Xiaoyan. Hahaha, terima kasih. Feng Tua, ucap Xiaoyan tersenyum dengan hormat, menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kau seharusnya berterima kasih kepada gurumu. Dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak selama setahun ini, ucap Feng Zunze melambaikan tangannya. Mata Xiaoyan beralih ke Yao Lao yang tersenyum di sampingnya saat mendengar ini. Ia menatap senyum yang sudah lama dikenalnya yang sudah lama tidak dilihatnya. Dan ada sesuatu yang menggelora di hatinya. Untuk sesaat,
Ia sebenarnya tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Baguslah kau sudah bangun," ucap Yaulau, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Mata Xiaoyan sedikit merah saat ia melihat Yaulau yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yaulau dengan usaha keras. Jika bukan karena Yaulau, Xiaoyan paling-paling hanya akan menjadi seorang ahli di Kekaisaran Jiama meskipun bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan seorang jenius. Tidak masalah apakah ia termasuk di dalamnya atau tidak. Karena pengalaman di masa mudanya telah membentuk karakter Xiaoyan, maka Yaulau merupakan bagian penting yang tidak boleh dilewatkannya untuk bisa meraih prestasi seperti sekarang. Namun meskipun Yaulau berusaha keras untuk mempersiapkannya, dia hanya bisa menyaksikan Yaulau ditangkap oleh aula jiwa saat itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya seperti ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah-masa lalu. Kecepatan pertumbuhanmu telah melampaui harapanku. Sepertinya tindakan aula jiwa menangkapku akhirnya membantumu, ucap Yaulau dengan lembut. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak seperti lelucon, memang ada benarnya. Sejak Yaulau ditangkap oleh aula jiwa, motivasi Xiaoyan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi latihan seperti inilah yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan melonjak dalam beberapa tahun yang singkat. "Guru, saat ini aku telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu memurnikan tubuh," ucap Xiaoyan. Dia melirik tubuh Yaulau yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yaulau dipenuhi perasaan hangat dan senang saat melihat kecemasan di wajah Xiaoyan. Langit pernah membuatnya buta sekali. Untungnya langit tidak mengizinkannya buta untuk kedua kalinya. Masalah pemurnian tubuh bukanlah hal yang mendesak. Meskipun nyawa Yao Chen tidak dalam bahaya ketika ia jatuh ke tangan aula jiwa kali ini, ia telah kehilangan cukup banyak esensi ki spiritual. Sebelum memurnikan tubuh, kita harus terlebih dahulu mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang. Jika tidak, bahkan jika ia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat, ucap Feng Xunze di sampingnya sambil menggelengkan kepalanya. "Esensi ki spiritual?" ucap Xiaoyan terkejut. Ada istilah lain untuk esensi ki spiritual. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual ini dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Begitu ki spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa, ucap Feng Xunze menjelaskan. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah setelah mendengar ini. Dia teringat rantai yang melilit semua jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerang ki spiritual. "Bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritual?" tanya Xiaoyan. Saat ini, semuanya sudah dipersiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yaulau dengan cara apapun. Ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit diubah oleh kekuatan eksternal. Feng Xunze merenung sejenak, kemudian berbicara lagi. Namun ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki ki spiritual, ucap Feng Xunze. "Yang mana 2 itu?" Xiaoyan bertanya dengan cepat. "Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yao Chen. Sayangnya kelangkaan kedua jenis benda misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Aku hanya pernah membaca tentangnya di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun kau tak sadarkan diri, aku sudah mengirim para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis benda misterius ini. Namun, Feng Xunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika menyudahi bicaranya. Hati Xiaoyan tanpa sadar mencelos saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang setelah mereka sepenuhnya siap. Aula jiwa terkutuk ini. Xiaoyan menggertakkan giginya. Jika Yaulau tidak mampu mengisi kembali ki spiritualnya, bukankah itu berarti dia tidak akan pernah bisa memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiaoyan bertanya dengan suara enggan. Feng Xunze terdiam. Sementara beberapa dari mereka terdiam, seorang tetua di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. "Kepala Pavilion Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari 2 benda misterius yang kamu sebutkan, dikabarkan bahwa benda itu ada di reruntuhan kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Dari mana kau memperoleh berita ini?" Feng Xunze juga sedikit tercengang saat melihat tetua itu. Dari penampilannya sepertinya dia tidak menyadari masalah ini.
Penatua itu tersenyum dan menjelaskan, "Kepala Pavilion Feng, saya bertanggung jawab atas masalah mengenai sisa-sisa kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang telah mencoba menerobos masuk ke sisa-sisa kuno, tetapi akhirnya mundur dengan menyajikan. Namun dari apa yang dikatakan oleh mereka yang telah melarikan diri, reruntuhan itu memiliki semacam benda misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Saya kira benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa," ucap penatua itu. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan jika buah itu muncul di reruntuhan kuno, ucap Feng Xunze. Ia menggosok kedua tangannya dan berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar bintang keberuntungan. Kami tidak mendapatkan hasil apapun meskipun telah mencari selama setahun. Namun kabar baik seperti itu telah disampaikan kepada kami saat kau keluar," ucap Feng Xunze. "Jangan terlalu cepat bahagia," ucap Yao Lao. Dia tidak seoptimis Feng Xunze. Ia menyuarakan pikirannya. Saat ini peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan golongan dari benua ini. Terlebih lagi, tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu peninggalan kuno terakhir telah berakhir dengan banjir darah. Tidak seorang pun tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang telah meninggal di sana, ucap Yao Lao dengan suara getir. Ekspresi Feng Xunze menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Dia pernah mengalami pertempuran reruntuhan kuno saat itu dan tentu saja tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. "Ada apa dengan peninggalan kuno ini?" ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Mari kita turun dulu sebelum kita membicarakannya. Banyak hal telah terjadi di Central Plains selama 1 tahun ini hingga kau tak sadarkan diri," ucap Feng Xunze sambil melihat sekelilingnya. Setelah itu ia bertukar pandang dengan Yao Lao. Ia memberi isyarat tangannya ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit yang tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar Pavilion Bintang Jatuh.